Halo, selamat siang. Eee, ya, pada kesempatan kali ini kita coba berbagi ya, atau mungkin, sharing yang biasa kita lakukan pada unit untuk pengisian, eee, freon AC ya, untuk kendaraan. Nah, ini kita coba di unit DC. Eee, Mungkin pertama kita siapkan dulu ya, alat-alat ataupun bahan yang digunakan pada saat, pengisian. Yang perlu kita siapkan yang pertama mungkin tang ya, tang, kemudian ada vakum, selanjutnya ada tabung freon ya. Ini kita menggunakan 134A. Mungkin kalau untuk brand bisa menggunakan yang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya, kita pakai oli ya, oli untuk apa namanya, pelumasan. Oke, selanjutnya untuk tahap pertama pastikan cake, ini ya, cake manifold, ini kita sebutnya manifold, itu sudah terinstal dengan benar. Mungkin kamera bisa lebih mendekat ya. Oke, mungkin dari sini. Nah, ini ada dua warna ya, ada dua warna. Yang pertama warna merah, kemudian warna biru. Untuk yang warna merah itu kita pasang di head pressernya, di apa namanya, coupler head presser. Kemudian untuk selanjutnya yang warna biru itu kita pasang di low pressure. Nah, ini untuk ukuran couplernya berbeda ya, antara yang low pressure dengan high pressure. Yang high pressure ini ukurannya lebih besar daripada yang low pressure, artinya aman lah, tidak bakal tertukar antara yang high dengan yang low. Oke, selanjutnya setelah coupler high dan low terpasang, nah ini yang input ya, atau input manifold kita pasang di eh, vakum. Pastikan pada saat pengencangannya menggunakan tang ataupun mungkin pakai alat lain, fungsinya lebih apa namanya, lebih kencang ya, karena sering terjadi di sini itu terjadi kebocoran. Selanjutnya setelah selesai mungkin ini kita colok, kemudian kita nyalakan. Setelah nyala, pastikan posisi ini dibuka ya. Ini sudah kita vakum, sudah kita hit, jadi ini posisi kita tutup. Apabila searah jarum jam itu posisi nutup sama ya, yang high pressure ataupun low pressure sama. Kalau posisi searah jarum jam nutup, kemudian berlawan arah jarum jam itu buka. Nah, setelah selesai sebenarnya tidak ada tolak ukur waktu ya mengenai berapa lama sih vakum, apa namanya, vakum instalasinya yang ideal, tetapi mungkin lebih kira-kira ya, kalau sekiranya aman mungkin sudah cukup saja. Gimana cara mengetahui supaya di instalasi ini tidak ada kebocoran setelah divakum? Oke, setelah selesai kita vakum, ini kita tutup dulu. Yang tadi kan sudah dibuka sebelum divakum, ini kita tutup dulu. Setelah ini ditutup, kemudian matikan vakumnya. Nah, sambil ini diperhatikan. Nah, ini hanya contoh ya, jadi kebetulan ini masih ada freon, jadi masih terlihat ada tekanannya. Jadi diperhatikan setelah selesai dimatikan, kemudian vakum dimatikan, ini ditutup. Perhatikan pergerakan manifold, dia ada gerak nggak? Harusnya dia nol kan ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, jarum yang ini harusnya di posisi nol. Ditunggu beberapa menit, kalau sekiranya dia tetap diam berarti aman, tidak ada kebocoran. Kemudian setelah selesai pengisian atau bukan, belum pengisian, setelah selesai vakum, kita siapkan untuk olinya dulu. Setelah selesai kita flushing kan, kita bersihkan instalasi, otomatis di dalam len AC itu tidak ada pelumas ya, karena udah dibuang, udah dibersihkan. Kita pakai ini, pakai oli ini ya, untuk ukurannya kira-kira ya 200 mili lah, 200 mililiter. Kemudian bagaimana cara masukkannya? Oke, sebenarnya harus ada wadah ya, mungkin disediakan plastik atau wadah lain atau botol, atau mungkin menggunakan wadah-wadah yang lain yang sekiranya bisa dipasang dalam
dalam kondisi rapat. Oke, setelah kita tuangkan, anggap saja ini kita wadah plastik ya, ini anggap saja isinya 200 liter 200 ml. Setelah disiapkan, kemudian ini pipa yang ini kita buka. Ini pastikan kondisinya tertutup dulu ya, pastikan kondisi manifoldnya tertutup dulu. Kemudian ini kita buka. Ini kita masukkan ke dalam wadah yang tadi yang berisi oli pelumas yang kira-kira isinya 200 ml. Setelah dimasukkan, kita putar pelan-pelan, dibuka. Nanti perlahan akan terhisap masuk ke dalam. Setelah dirasa kosong, cepat kita tutup. Setelah kita tutup, ini kita lepas, kita masukkan ke refrigerannya atau ke freonnya. Kembali pastikan kencangkan dengan tang untuk memastikan kondisinya benar-benar kencang. Oke, kalau sudah, ini kita putar dulu, kita buka. Setelah kita buka, kemudian ini masih tertutup ya, masih tertutup. Kemudian kita buka dulu berlawanan arah jarum jam. Dia akan freon yang dari tabung akan masuk melalui sini, melalui manifold input, masuk ke coupler, masuk ke pipa yang low pressure. Kemudian setelah itu kira-kira sudah ada tekanan, kita tutup lagi. Kita tutup, kemudian di running engine. Oke, setelah engine running, kita perhatikan pergerakan manifold. Usahakan di area mungkin ke sini merah. Untuk gauge ini, untuk jarum manifold untuk yang di low pressure ini pastikan antara mungkin bisa nih 20 atau 15 ya, mungkin rata-rata. Kalau yang masih bagus bisa 15 sampai di 30 PSI atau 35 tergantung dari kondisinya. Jadi itu variasi ya, nggak harus baku sekian PSI. Ini keterangan kita pakai yang PSI ya, yang bawah. Kemudian untuk yang heat pressurnya itu usahakan antara 150 sampai di 250 saja. Ini antara 150 seharusnya masih naik, 150 sampai di 250 PSI. Ini tuh. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat pengisian, diusahakan RPM itu di 1000 RPM ya. Jadi supaya kita bisa ngecek stabil. Mungkin kita coba running ya, ditunggu di sini ya, kita coba running unitnya dulu. Ini ya, kita perhatikan di sini di manifold ini untuk low pressure ada di 30 ya, ada di 30 PSI. Kemudian untuk yang di heat pressure-nya ada di 100 berapa nih, 155 ya, 155. Oke, mungkin saya rasa seperti itu aja ya, pengisiannya mungkin cukup. Prosesnya langsung diperhatikan, dicek kebocoran, dan yang pastinya selalu